Pemirsa, Anda masih bersama kami di Oase Ramadan yang merupakan rangkaian program Kemuliaan Ramadan di Metro TV. Dan kita masih membahas mengenai Baiti Jannati, peran wanita di dalam rumah tangga. Tadi saya sudah mengantar pemirsa bahwa kita akan sama-sama berbicara ataupun bincang-bincang dengan Asma Nadia. Dia adalah seorang penulis perempuan yang terus eksis membawa pesan-pesan ilahiyah, yaitu Asma Nadia. Bagaimana Mbak Asma Nadia ini melihat peran wanita pada saat sekarang ini? Dulu kita mengenal istilah bahwa Kartini ya. Era Kartini itu wanita itu dibelenggu. Kemudian setelah itu diberikan kebebasan dengan habis gelap terbitlah terang. Nah, kemudian Anda mengaplikasikannya dalam karya-karya yang Anda buat. Saya lihat di sini ada karya dari Asma Nadia, Catatan Hati Seorang Istri. Catatan hati setiap doaku. Kemudian ini ada Emak ingin naik haji, lalu Sakinah bersamamu. Bagaimana seorang Asma Nadia bisa menyelesaikan semua ini di sela-sela kesibukannya di dalam mengurus rumah tangga? Boleh diceritakan sedikit? Ya, Mas, kuncinya mungkin ini kalau buat yang sudah ibu-ibu, sudah tidak ada harapan. Ya. Kalau yang belum menikah gitu ya, masih ada harapan. Yang pertama mungkin memilih pasangan. Bukan karena kita menikah dengan seseorang, bukan karena kita jatuh cinta. Baik. Gitu ya. Karena ketika jatuh cinta biasanya tertutupi gitu. Ya nggak apa-apa lah ngerokoknya, ya nggak apa-apa lah mabok-mabok dikit gitu ya. Yang penting nanti juga insaf gitu ya. Tapi ketika kita menikah dengan seseorang, tidak hanya karena jatuh cinta, tetapi karena kita yakin bahwa dia akan menjadi suami yang baik, ayah yang baik bagi anak-anak kita nanti. Gitu loh Mas. Jadi ceritanya kalau buat saya saklek tuh. Pokoknya ketika awal menikah saya bilang sama suami, padahal saya penyakitan ya Mas. Saya jantung, paru-paru, gegar otak, nggak bisa masak juga gitu waktu pertama nikah. Sampai sekarang masih belajar. Tapi ketika dia mau melamar saya bilang, saya minta suami sama Allah itu yang bisa, yang yang ikhlas menginfakkan waktu. Yang kalau saya menikah dengan dia, waktu seorang istri menjadi milik suami, tapi kalau yang saya inginkan adalah dia bersedia menginfakkan waktu saya nanti yang menjadi milik dia untuk umat. Jadi saya tetap minta ruang kalau boleh, karena problematika umat ini banyak, tidak hanya laki-laki yang harus menangani tapi perempuan juga. Dan insya Allah tanpa harus keluar dari kodrat perempuan, tanpa menelantarkan anak-anak, tanpa harus sering-sering keliaran gitu ya, kelayapan keluar rumah. Dan insya Allah alhamdulillah bisa. Jadi dengan pemilihan pasangan, memang kalau yang udah ibu-ibu kan nggak bisa tukar tambah ya. Jadi sudah ya tinggal adaptasi ya Bu ya, saling tausiah kalau sudah seperti itu. Kemudian yang kedua, harus bagaimanapun belajar untuk memanage waktu dengan lebih baik. Gitu. Jadi ketika kalau saya misalnya saya menulis, ketika anak-anak ada, saya akan ngobrol dengan mereka, saya akan mendengarkan curhat mereka. Anak saya yang pertama ABG udah kelas 2 SMA gitu kan, persoalannya beda lagi. Yang satu lagi laki-laki lagi senang musik, saya hadir. Hadir artinya nggak hanya fisik gitu ya, kadang-kadang kan sekarang ibu-ibu zaman sekarang fisiknya hadir tapi sambil bebean gitu ya, FB-an gitu ya, tapi benar-benar mendengarkan anak-anak. Saya menulis kapan? Saya menulis ketika anak-anak tidur atau misalnya ketika anak-anak berangkat sekolah. Sambil anak-anak berangkat sekolah juga, saya mengelola toko, saya mengelola penerbitan, kita penerbit kecil Mas gitu, jadi nggak punya dana yang besar untuk promosi, bagaimana mensiasati dengan sosial media dan sebagainya. Dan kalau buat saya penting buat perempuan untuk mencari ruang, untuk berbakti kepada umat gitu ya, di luar sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Artinya begini, kalau saya mungkin karena saya penulis, dan kemudian mengelola penerbitan, yang saya bisa lakukan adalah saya mengompori ibu-ibu rumah tangga. Kebetulan banyak dapat curhat dari para ibu-ibu, yang suaminya pelit, yang suaminya begini, yang suaminya begini, yang ngutang nggak mau bayar, istrinya disodorin gitu ya, atau yang selingkuh dan segala macam. Saya ajak ibu-ibu itu daripada curhat sendiri, gimana kalau ibu-ibu nulis. Baik, itu juga merupakan sumber inspirasi buat Betul. Anda ya. Ketika melihat ibu-ibu dengan segala macam persoalan di rumah tangganya, Anda petik menjadi sebuah ide-ide. Iya, dan bisa gini Mas, jadi impian eksistensi seorang ibu, seorang perempuan tetap bisa dirintis sekalipun dia sudah menikah. Akhirnya teman-teman yang dulu suka mengarang waktu SMP, oh iya ya kenapa enggak juga menulis gitu. Dan beberapa di antara mereka benar-benar menulis, dikumpulkan dalam buku dan tulisan mereka layak Mas. Dan ternyata beberapa di antara mereka cukup banyak yang benar-benar jadi penulis kemudian. Oke, gitu. sip.
Hal lain mungkin yang bisa dilakukan dalam dunia yang dekat dengan kepenulisan buat saya adalah kita mendirikan rumah baca. Jadi ada 57 perpustakaan gratis buat duafa di tanah air. Jadi Luar mohon biasa. doanya. Ya, boleh beri tepuk tangan seorang Asma Nadia, seorang ibu rumah tangga yang sangat luar biasa memberikan inspirasi buat kita. Lalu Ustadz, bagaimana melihat kegigihan dari seorang wanita seperti ini bisa dikasih sedikit Ustadz nih, sentuhan-sentuhan. Boleh? Wanita itu, saya katakan, kalau nyeleweng kelihatan di mukanya, karena nggak bisa dia menahan. Karena dia punya energi yang lebih besar daripada laki-laki. Laki-laki menggunakan logika, dia bisa mengolah wajahnya. Wanita terlalu banyak terkadang keluh kesah. Suka curhat sama orang tentang suaminya. Saya belum pernah mendengar laki-laki menceritakan istrinya. Kecuali menceritakan istri orang lain. Sama aja ya, sama aja. Maksudnya gini, saya paling tidak suka dapat SMS atau curhat dari seorang wanita. Pasti dia menceritakan keluarganya, kejelekan suaminya. Dan kebiasaan itu sudah menjadi, saya sampling, ternyata rata-rata wanita Indonesia. Dan anehnya, dia menceritakan kejelekan itu detail. Dengan cara, suami saya selama ini. Sudah Jang. Sudah sabar. Sudah Jang. Kurangin sabar bagaimana? Sabar Jang. Jengking. Oke, iya itu Ustadz, kalau tadi itu pandangan dari seorang Ustadz yang juga sebagai kepala keluarga dan imam bagi keluarga, saya akan menghubungi salah seorang, ini adalah yang sangat spesial di sore hari ini, seorang istri dan ibu rumah tangga. Oke, Umi silakan Umi. Umi silakan. Umi akan sedikit berkomentar sebagai ibu rumah tangga. Apakah benar yang dikatakan Ustadz? Suka curhat sama orang lain, perihal keluarganya. Mungkin udah. Silakan Umi bicara sedikit mengenai rumah tangga. Kemudian Umi yang dilakukan aktivitas di rumah seperti apa? Silakan boleh berbagi kepada kita dan juga pemirsa yang ada di rumah nih Umi. Silakan. Apakah benar yang dikatakan Ustadz itu tadi? Silakan Umi. Oke, monggo silakan. Monggo Ceng. Dikit aja Umi. Yang jelas, insya Allah suami saya menjadi imam yang baik. Nanti tidak ketawa ya. Iya, oke, terima kasih. Insya Allah. Intinya adalah Umi sangat percaya kepada suami yang merupakan imam bagi keluarga di rumah. Itu adalah tugas istri. Dan pantang hukumnya, ini haram hukumnya ya Ustadz ya, ketika suami istri itu aja meninggalkan rumah ketika suami tidak ada di rumah. Nah ini juga. Istri itu jangan terlalu banyak diatur. Niat kawin sama kita itu ingin bebas. Iya betul. Bebas lihat, bebas pandang-pandangan, bebas jenggut-jenggutan. Ya Allah. Akhlak itu untuk orang. Kalau istri itu harusnya bebas. Terbebas dari keinginan yang selama ini terkungkung. Jadi jangan jadikan wanita itu seperti apa yang kita bayangkan. Jadi istri itu harus masak terus. Kalau saya enggak usah mau apa? Terserah saya dong. Mau masak mau kagak. Kenapa saya yang dimarahin Ustadz? Nah, itu kan Ustadz yang berumah tangga. Intinya adalah istri harus percaya terhadap suami. Apa yang dilakukan suami terhadap keluarganya itu merupakan ibadah dan jihad fisabilillah. Insya Allah ini menjadi berkah.